permasalahan. Permasalahan dari jurnal yang kami review di sini adalah panitia penerima siswa baru mengalami kesulitan dalam melakukan kalkulasi penilaian terhadap calon siswa atau CASIS dikarenakan terjadi peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya ada alternatif dan kriteria. Untuk alternatifnya, yaitu calon siswa SMK Negeri 1 Jayapura berdasarkan jurusan yang dipilih. Selanjutnya di bawahnya sini ada kriteria dan indikator. Untuk kriterianya ada 7. Yang pertama kelengkapan berkas atau C1. Yang kedua ada nilai keahlian jurusan atau C2. Kedua kriteria ini memiliki bobot yang sama, nilai bobot yang sama itu 25%. Selanjutnya ada nilai tes teori bahasa Inggris atau C3. Di bawahnya lagi ada nilai tes teori bahasa Indonesia atau C4. Nilai tes teori matematika atau C5, tes wawancara C6, dan terakhir tes kesehatan atau C7. Dan yang kelima kriteria ini memiliki nilai bobot yang sama yaitu 10%. Terus yang di sebelah kanannya ini ada tabel indikator untuk kriteria kelengkapan berkas atau C1. Pada tabel ini terdapat subkriteria yang pertama yaitu tidak lengkap dengan nilai bobot 0, memiliki indikator tidak adanya bukti nyata untuk menyatakan siswa tersebut lulus pada sekolah menengah pertama. Buktinya ini berupa raport dan SKHU. Untuk subkriteria yang selanjutnya ada lengkap, nilai bobotnya 1, indikatornya adanya bukti nyata untuk menyatakan siswa tersebut lulus pada sekolah menengah pertama. Kemudian ada tabel yang selanjutnya itu untuk indikator nilai keahlian jurusan atau C2. Sini subkriteria yang pertama itu di bawah dari 70, nilai bobotnya 0, indikatornya siswa hanya mampu mengerjakan 40%, ujian praktik tidak mendapatkan poin. Selanjutnya ada subkriteria 71 hingga 80, nilai bobotnya 1, indikatornya siswa mampu mengerjakan 60%, ujian praktik mendapatkan poin 1. Oh ya. Mungkin teman-teman bisa akses ini ya, jurnalnya dari e-learning supaya lebih mempermudah teman-teman untuk memahami hasil review kami. Selanjutnya ada subkriteria 81 hingga 90 dengan nilai bobot 2, indikatornya siswa mampu mengerjakan 80%, ujian praktik mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir dalam tabel ini ada subkriteria 91 hingga 100, nilai bobotnya 3, indikatornya siswa mampu mengerjakan 100%, ujian praktik mendapatkan poin 3. Di sebelahnya ada tabel untuk indikator dari nilai tes teori bahasa Inggris atau C3. Subkriteria yang pertama di sini kurang dari 50 mendapat nilai bobotnya 0, indikatornya jumlah soal benar 1 sampai 25 tidak mendapatkan poin. Subkriteria yang berikutnya 51 hingga 60, nilai bobotnya 1, indikatornya jumlah soal benar 26 hingga 30 mendapatkan poin 1. Indikator yang selanjutnya 61 hingga 70, nilai bobotnya 2, indikatornya jumlah soal benar 31 hingga 35 mendapatkan poin 2. Subkriteria yang selanjutnya 71 hingga 80, nilai bobotnya 3, indikatornya jumlah soal benar 36 sampai 40 mendapatkan poin 2. Ini kayaknya ada yang salah sih di tabelnya, karena dari indikator yang sebelumnya mendapatkan poin 2, sedangkan nilai yang selanjutnya lagi poinnya 2 lagi. Entah ini memang 2 atau sebenarnya 3. Dari jurnalnya sudah seperti itu. Subkriteria yang selanjutnya ada 81 hingga 90, nilai bobotnya 4, indikatornya jumlah soal benar 41 hingga 45 mendapatkan poin 2. Dan yang terakhir subkriteria 91 hingga 100, nilai bobotnya 5, indikatornya jumlah soal benar 46 hingga 50 mendapatkan poin 2. Untuk tabel indikator yang lainnya ini hampir sama saja isinya dengan yang tabel 5. Sini tabel 6 indikator nilai tes teori bahasa Inggris, bahasa Indonesia atau C4 juga sama. Sebelahnya juga untuk matematika, nilai tes teori matematika juga sama. Dan untuk tabel 8 indikator tes wawancara C6 sini subkriterianya tuh ada tidak siap, kurang siap, cukup siap, dan siap. Untuk tidak siap nilai bobotnya 0, indikatornya tidak adanya kesiapan, kesanggupan, dan
motivasi tinggi pada diri siswa dalam menghadapi persaingan prestasi dan dunia kerja. Untuk subkriteria kurang siap, nilai bobotnya 1, indikatornya adanya kesiapan pada diri siswa tetapi tidak sanggup dan tidak mempunyai motivasi tinggi dalam menghadapi persaingan prestasi dan dunia kerja. Ada juga subkriteria cukup siap, nilai bobotnya 2, indikatornya adanya kesiapan dan kesanggupan pada diri siswa tetapi tidak mempunyai motivasi tinggi dalam menghadapi persaingan prestasi dan dunia kerja. Terus ada lagi subkriteria siap, nilai bobotnya 3, indikatornya adanya kesiapan, kesanggupan, dan motivasi yang tinggi dalam menghadapi persaingan prestasi dan dunia kerja. Sebelah kanan sini ada tabel 9, itu adalah tabel indikator untuk tes kesehatan atau C7. Sini subkriteria yang pertama ada tidak siap, nilai bobotnya 0, indikatornya siswa selalu dalam keadaan tidak sehat dan mempunyai penyakit yang bisa kambuh kapan saja. Contohnya seperti epilepsi, jantung, dan lain-lain. Subkriteria yang selanjutnya ada kurang siap, nilai bobotnya 1, siswa dalam keadaan sehat tetapi mempunyai penyakit bawaan yang dalam keadaan tertentu dapat kambuh. Contohnya asma, MAC, dan lain-lain. Cukup siap. Sini nilai bobotnya 2, indikatornya siswa dalam keadaan sehat dan tidak mempunyai penyakit. Selanjutnya ada hasil keputusan jurnal. Dari jurnal yang kita review ini memiliki hasil rankingan nilai tertinggi hingga terendah berdasarkan jurusan yang dipilih oleh calon siswa. Dengan begini, panitia penerima siswa baru akan dimudahkan dalam mengkalkulasi nilai CASIS atau calon siswa. Di bawah ini adalah tabel perankingan nilai hasil perhitungan menggunakan metode SAW. Dari alternatif yang memiliki nilai tertinggi hingga terendah. Selanjutnya ada analisis hasil keputusan jurnal. Dari hasil perhitungan menggunakan metode SAW, dapat ditentukan penerima peringkat 1 yakni A1, seperti yang ada di sini di tabel ini, peringkat 1 A1, peringkat 2 A5, dan peringkat 4 peringkat 3 A4, dan seterusnya. A1 menempati peringkat pertama karena rata-rata nilainya tertinggi bila dibandingkan dengan alternatif lainnya. Hal ini dapat diperhatikan pada hasil normalisasi nilai-nilai yang dimiliki alternatif. A1 memiliki total 5 nilai tertinggi dibandingkan dengan alternatif lainnya. Ini adalah tabel dari nilai bobot kriteria setiap alternatif. Terus yang di sebelah kanan ini hasil normalisasi dari nilai-nilai yang ada di sini. Dari hasil normalisasi ini kita bisa lihat untuk A1 memiliki total 5 nilai tertinggi, yaitu untuk di kriteria C1, kriteria C2, C5, C6, dan C7. Jadi untuk mendapatkan nilai tertinggi itu, untuk melihat nilainya menentukan dia punya nilai tertinggi itu di sini bisa dilihat nilainya dia normalisasi itu 1. Entah itu nilainya yang paling tinggi dari yang lain atau nilainya sempurna dalam kriteria, bobot kriteria. Terus juga ada A5 juga memiliki rata-rata nilai yang sangat bersaing dengan total 4 nilai tertinggi, sangat sulit untuk membandingkan siapa yang menempati peringkat pertama antara A1 dan A5 apabila tidak dilakukan normalisasi. Maksudnya di sini tuh, jika panitia penerima siswa baru tidak menggunakan SPK untuk menentukan penerima siswa baru di SMK tersebut, akan mengalami kesusahan untuk menentukan perankingan dan juga nanti akan memakan waktu sangat lama. Dan juga sini ada 4 menempati peringkat ketiga karena ia juga memiliki total 3 nilai yang tinggi bila dibandingkan dengan 3 peringkat di bawahnya. Yang terakhir ada saran. Pada bagian perhitungan metode SAW, penulis telah menjabarkan dengan cukup jelas untuk bobot kriteria, bobot subkriteria, dan juga disertakan dengan contoh perhitungannya. Namun, sebaiknya pada bagian contoh perhitungan diberi penjelasan berupa rumus dan perhitungan tentang bagaimana mendapatkan nilai normalisasi. Pada bagian ini,
si penulis tidak menyertakan proses mendapatkan nilai normalisasi. Sedangkan untuk mendapatkan nilai akhir yang ini, mereka taruh rumus. Rumus untuk sehingga mendapatkan nilai akhir ini di dalam jurnal. Namun untuk mendapatkan hasil normalisasi ini mereka tidak menentukan caranya atau rumusnya. Kemudian pada bagian pendahuluan, penulis telah menjelaskan metode waterfall dan alurnya dengan jelas. Namun, sebaiknya pada pembahasan bagian kode dapat ditampilkan juga agar lebih lengkap sesuai alur metode waterfall. Kalau yang ini, di bagian pembahasan, penulis menjelaskan metode waterfall, di situ dimulai dari analisis, desain, kode, hingga pengujian sistem. Namun pada saat di bagian pembahasan, bagian kode dilewatkan. Jadi mereka hanya menampilkan bagaimana mereka hasil analisis mereka, analisis kebutuhan sistem, kemudian desain. Setelah itu mereka melewatkan kode, mereka langsung masuk ke tes sistem. Seperti itu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai review jurnal. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat sore. Ya, terima kasih. Selamat sore. Mungkin dari audiens atau mahasiswa lain ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Ada salingnya. Saya juga ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada saya yang nanya. Dari 7 kriteria yang dipakai, adakah penjelasan kriteria mana yang benefit dan mana yang cost? Adakah penjelasan di jurnal tentang kriteria mana yang cost dan mana yang benefit? Tidak ada, Bapak. Tidak ada. Kalau begitu setelah kita analisis, kira-kira dia pakai cost semua atau benefit semua? Dia pakai benefit semua. Benefit semua. Harusnya itu disampaikan gitu dalam analisis. Jadi kan sudah baik. Oh, nggak ada rumus, nggak tahu diturunkan. Tapi kami dari kelompok menganalisis bahwa proses pendapatan normalisasi menggunakan rumus untuk semua kategori kriterianya adalah benefit. Pertanyaan berikutnya, apa perbedaan antara jurnal dengan materi SAW yang sudah kita lalui? Di bagian mana ada perbedaan yang kita lihat? Dari contoh atau apa yang kita sudah pelajari? Ada? Coba diingat, apa yang membedakan jurnal tersebut dengan teori yang sudah kita
pelajari. Karena kalau kita teorinya pasti kita bilang ada kekeliruan di dalam jurnal tersebut atau why gitu. Karena di materi ada yang tidak dibikin seperti itu hampir semuanya, tapi di jurnal ada. Kira-kira bagaimana? Oh, berarti semua nggak ingat SAW materinya ya. Kalau kalian mau tahu perbedaannya, pasti kalian tidak lupa dengan yang namanya Excel. Dia sudah punya keputusan, oke, good. Dia sudah punya kriteria, oke, good. Yaitu C1 sampai dengan C7 kan? C7. Iya. Kemudian dia sudah punya alternatif, yaitu A1 sampai dengan berapa tadi? Saya lupa. A1 sampai A berapa? 6 ya. Kemudian di dalam teori Anda pasti akan mengatakan menentukan nilai alternatif terhadap kriteria, di mana nilai alternatifnya kita masukin, dan nilai kita juga akan susun dalam bentuk matriks seperti ini kan, ya kan? C1 berkas, C2 apa tadi? C2-nya tentang apa? Kesehatan ya. Untuk C1 berkas, ke C2 nilai keahlian jurusan, C3, C4, C3 nilai tes teori bahasa Inggris, C4 nilai tes teori bahasa Indonesia, C5 nilai tes teori matematika, C6 tes wawancara, C7 tes kesehatan. Seharusnya tinggal mengisi toh, tinggal mengisi angka tertentu kan, betul enggak? Iya Bapak. Ya. Nah, perbedaannya itu di situ antara jurnal itu dengan apa yang sudah kita pelajari. Tapi dia menggunakan teknik indikator. Hanya C1 indikatornya apa? Ya kan? Indikatornya apa saja? Misalnya dia bilang C1. Kalau berkas lengkap, berkas tidak lengkap, maka nilainya bobotnya berapa? 0. Iya, yang lengkap 1, yang tidak lengkap 0. Ini C1. Kemudian masih di C1, kalau lengkap. Sehingga nanti apakah A1 lengkap? Oh lengkap. A2 lengkap? Oh tidak. A3 lengkap? A4 lengkap? Oh ini tidak. Nah, yang perlu kalian ketahui bahwa teknik pengindikatoran seperti ini biasanya dipakai itu untuk apabila C1 ini sifatnya kualitatif.
Kalau C1 sifatnya kualitatif, Anda akan kesulitan menentukan angka seperti ini. Karena kualitatif tidak bisa diukur, toh. Susah diukur dengan kuantitatif, kan? Pahami itu, kan? Lengkap yang tidak lengkap, kuantitatifnya berapa? Anda ada yang tahu. Nah, karena kenapa bisa begitu? Karena C1 sifatnya adalah kualitatif. Karena sifatnya kualitatif, makanya dibuat indikator. Contoh C2. C2 tadi apa? C2 dia tentang apa? C2 nilai keahlian jurusan. Nah, nilai keahlian jurusan. Nilai keahlian jurusan ini sifatnya kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Ketahuan dari mana dia kuantitatif? Karena nilainya Nah, tapi kalau baca dia punya teknik indikator, coba lihat dia punya indikator. Indikator di slide-mu. Indikator untuk C2. indikatornya di sini untuk share aja. Biar teman-teman bisa lihat. Oke, itu kelengkapan sudah, ke keahlian. Nah, di sini sebenarnya kalau saya bilang dia terlalu terlalu banyak bermain di sini, kan seharusnya dia bisa pakai angka gitu. Tapi di sini dia pakai pengelompokan lagi bahwa nilai 70 sampai sekian dia ambil 0. Nah, di sini sebenarnya sifatnya kualitatif. Kenapa dibilang kualitatif? Karena ada grade tertentu yang dia tidak mau kasih lulus. Kayak sifatnya kualitatif. Kalau kuantitatif pasti akan berbeda, kan gitu. Tapi sini kan terlihat bahwa ada 70 rank, 69 rank, dia katakan tidak lulus. Di atas 69, 70, ini juga clear. Di atas 70, kalau ini berarti ini harusnya sama dengan, ini 70 langsung error. 70 dia tidak dapat indikator. Jadi kita anggap aja bahwa sampai 70 ya, kurang dari sama dengan 70 dikatakan tidak lulus. Itu sifatnya kualitatif sekali. Karena tidak sebanding dengan ini toh, ini 10 poin, 10 poin, 10 poin. Sedangkan yang ini dari 0 sampai dengan 0 sampai 70. Beda dengan yang ini 71 sampai 80, cuma 9 poin. Ya kan? Nah, dari karakteristik seperti itu kita bisa bilang kriteria keahlian jurusan ini dibuat secara kualitatif. Kualitatif itu susah sekali kita mengukur dia punya terstrukturnya. Contoh ini 69 poin, dia nggak lulus. Ya tak? Kayak gitu. Makanya dia buatnya sifatnya. Jadi sifat ini sebenarnya rata-rata ini kualitatif. Coba geser ke bawah lagi. Lihat, kualitatif kan? Sifatnya kualitatif. Karena ada contoh yang di tes teori bahasa Indonesia, dia kualitatif sekali. 50 poin, nggak lulus. Ya dah? 69 poin dia nggak lulus. Sedangkan yang berikutnya nilai 1 cuma 9 poin, nilai 2 9 poin, nilai 3 9 poin, nilai 4 9 poin, nilai 5 9 poin. Di tes teori matematika juga sama, 50 poin nggak lulus. Dapat 9 poin, dapat 1, 9 poin juara 2. Poin bobot 2. 9 poin 3, 9 poin 4, 9 poin 5. Sifatnya kualitatif. Oke, bisa diberhentikan. Saya kembali ke tadi. Jadi yang membedakan itu adalah
pada pengisian nilai preferensi, dia tidak langsung mengisi nilai. Kenapa dia tidak bisa langsung mengisi nilai? Karena dari jurnal itu dia mengatakan bahwa C1 menurut dia itu adalah kualitatif, sehingga dia perlu bangun indikator, sehingga guna pembangunan indikator supaya dapat bobot. Supaya bobot-bobot ini yang nanti masuk ke dalam tabel yang kemarin kita sudah pelajari. Kalau kita kemarin, misalnya C2 ini bahasa Inggris, keahlian, pasti kita kasih nilai, oh dia punya keahlian dapat 65, dia punya keahlian dapat 30, dia punya A3, dia punya keahlian dapat 80, A4 dia punya keahlian dapat 75, A5 dia punya keahlian dapat 45,6, A6 dia punya keahlian dapat 81,5 misalnya. Ya dah? Tapi karena sifatnya kualitatif, dia bikin kalau kurang sama dengan 70, maka nilainya 0. Nah, kalau kita konversi data di bawah, berarti ini nilainya 0, ini nilainya 0, ini nilainya 0, ya kan? Kalau kurang dari 80, berarti nilainya 1. Iya tak? Berarti kalau kita terjemahkan, ini nilainya 1, ini nilainya 1, dan ini nilainya mungkin tidak dapat di sini, tak? Ini yang tadi dibilang kurang atau sama dengan 90, nilainya adalah 2. Nah, makanya kalau kita punya data di bawah, maka di sini dia akan dapat nilai 2. Tapi by the way, kenapa dia bikin indikator gini? Karena sifatnya kualitatif. Hanya sifat kualitatif yang perlu kita bangun indikator. Misalnya kalau dia sifatnya kuantitatif, misalnya C3 ini kuantitatif. Kalau kuantitatif, dia akan tetap, kan C3 ini nilai bahasa Inggris. Kan dia bisa langsung masukkan 45, dia dapat bahasa Inggrisnya 68, si A3 bahasa Inggrisnya dapat 70, si A4 ini dapat nilai 95, A5 dia dapat nilai 84, A6 dia dapat nilai 78,3. Nah, karena sifatnya kuantitatif, dia langsung masukin. Tapi kalau yang ini sifatnya kualitatif, makanya dia buat indikator, di mana kegunaan indikator ini untuk pembentukan bobot. By the way, sebenarnya teknik itu pun bisa dipakai. Kenapa? Karena di sini dia bilang kalau nilai di bawah 70 itu tidak boleh lulus, itu kurang bagus, makanya dia kelompokkan. Beda dengan kalau tekniknya seperti ini. Kalau teknik seperti ini kan 45 tetap diperhitungkan. Tetap diperhitungkan. Kalau pakai teknik seperti ini, berarti kan tadi ini. Ini kalau kita kembalikan lagi. Kita kalau pakai bobot ini berarti kan nilai 30 dengan nilai 30 dan 45 ini kan sudah pasti nggak lulus. Nah, di sini jadi yang perlu kalian pahami bahwa teknik pengindikatoran itu pada saat kita melihat kriteria itu bersifat kualitatif. Nah, kuantitatif dan kualitatif itu tidak bisa hanya kita ukur dari angka-angka begini saja, tapi dari sifatnya. Misalnya tadi, kenapa angka 70 dia kasih 0, tapi angka di bawah 80 malah dia kasih 1. Ya kan? Ini kan kualitatif. Dari sini kalau kita terjemahkan, Anda nilai 0 sampai nilai 70 itu dapat nilai 0. Tapi kalau di sini Anda dapat nilai 71 sampai 80, Anda dapat poin 1. Itu kan kualitatif. Bukan karena dia angka, tapi ada pengelompokan seperti ini. Gitu. Makanya kalau kita lihat efeknya ini pasti kan 2 ini nggak lulus ini. Nggak layak ini.
Sorry, 3. Dia nggak mau mahasiswa yang nilai C2-nya atau apa ini, keahliannya itu di bawah 70. Berarti ini kan A1, A2, dan A5 itu nggak lulus. Yang diperhitungkan adalah A3, A4, dan A6. Nah, sifat seperti ini yang dibilang dengan sifat kualitatif. Walaupun sebenarnya dia dibentuk dalam angka. Tapi karena karakteristik seperti ini, makanya dia dibilang sebagai kualitatif. Berbeda dengan yang kemarin kita langsung masukkan data, itu berarti kita lebih cenderung kepada kuantitatif. Misalnya C3 tadi nilai matematika, saya langsung masukin aja 45, 25, 44,6, 50,9, 70, 80,03. Nah, ini kalau kayak masuk kayak gini berarti sifatnya memang kuantitatif. Memang semua angka akan diperhitungkan, berbeda dengan teknik yang ini. Kalau teknik yang ini ya kita pakai, ini kan pasti 0, 0, kemudian 0, kemudian ini 1, ini 2. Bedanya cuma di situ aja. Kenapa dia bikin seperti ini? Karena sifat C1 sampai C7 bersifatnya kualitatif. Nah, sekali lagi kualitatif jangan melihat dari angkanya saja, tapi tadi dari karakteristiknya. Sehingga kita mengatakan kenapa C2 dikatakan kualitatif padahal dia bentuknya angka, ya karena sifat ini. Ada bahasanya, ada perbedaan. Di sini 60 poin, di sini cuma 10 poin, 99 poin. Sehingga kita tidak bisa katakan itu sebagai kuantitatif, tapi itu kualitatif. Karena kalau secara kuantitatif, 45 itu pasti berharga, karena akan ada persaingan antara 45 dengan 950. Tapi kalau di sini sudah tidak ada persaingan, Anda 45, 50 sama. Anda 45, 44, 50 itu dianggap sama. Kualitatif toh. Padahal kalau kita bilang kuantitatif 50 jauh lebih baik daripada 45. 45 jauh lebih baik daripada 44. Tapi di sini tidak. Dia bilang enggak. 45, 44, 50 itu sama. 0. Nah, karena sifat seperti itu maka C2 dibuat sifatnya adalah kualitatif. Karena kualitatif dia perlu membentuk indikator. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan kuantitatifnya. Nah, ini yang membuat kita berbeda kemarin dengan materi yang sudah kita pelajari. Gitu. Karena kalau kemarin kita tidak ada teknik untuk membuat membuat indikator. Tapi kalau yang berdasarkan contoh ada. Setelah sudah dapat masuk, baru Anda hitung seperti biasa untuk mendapatkan normalisasi. Dengan cost atau benefit. Setelah itu baru hitung vektor. Jadi kalau kemarin nggak ada. Dari sini kita alternatif, langsung kita ke menentukan nilai alternatif terhadap kriteria. Itu saja perbedaannya. Jadi kalau kriterianya kualitatif, Anda perlu membangun indikator. Cara membangunnya seperti apa? Anda bisa mengikuti jurnal, atau Anda bisa melakukan wawancara dengan pengambil keputusan, supaya nanti indikator yang dibuat itu tepat. Anda tidak bisa membuat indikator sembarang tanpa ada pendukung, entah itu dari jurnal penelitian, Anda pakai indikatornya,
atau berdasarkan hasil wawancara dengan pengambil keputusan. Sehingga indikator beserta bobotnya bisa dibuat. Anda bedakan bobot kriteria dengan bobot nilai bobot tadi indikator. Jadi sebenarnya bobot yang dia maksud bobot indikator itu, bobot ini itu adalah nilai kuantitatif dari kualitatifnya. C1 itu kualitatif, makanya dia perlu dapat nilai kuantitatif. Tapi dia di dalam jurnal dia bilang bobot nilai C1 lengkap 1, kalau tidak lengkap 0. Seperti itu. Tapi akar permasalahan cuma satu, C1 dianggap kualitatif sehingga harus dapat nilai kuantitatif karena SAW metode SPK hanya berjalan di pendekatan kuantitatif, tidak berjalan di kualitatif. Seperti itu. Makanya dia perlu bangun indikator. Karena sifatnya semua adalah C1 sampai C7 dia sifatnya kualitatif. Ada lagi yang mau, kalau WP bagaimana nih WP? Nggak ada yang kumpul WP nggak ada yang mau kumpul. Cuma SAW aja. Kalau analisis tadi udah baik sekali. Memang kasus dari hasil perhitungan memang gampang, analisisnya gampang sekali yaitu berapa tadi itu mempunyai kelebihan di 5 kriteria dengan nilai sempurna. Kenapa hal itu juga? Kenapa bisa begitu? Itu jawabannya juga harus didukung dengan bahwa bobot yang diterapkan sangat subjektif. 25-25, 10-10. Tapi kalau bobotnya itu dia sifatnya objektif, pasti misalnya kelengkapan berkas berapa persen, keahlian tekniknya berapa persen, nilai bahasa berapa. Bisa saja mungkin dia tidak terlalu penting di matematika. Jadi matematika mungkin cuma 8 poin, 8%. Tapi dia penting di keahlian mungkin dia tambah, dia butuh orang yang memang ada keahlian, mungkin dia kasih 30. Tapi karena kita orang teknik, jadi matematika harus lebih bagus, harus ada kuat matematika, dia kasih 15%, bukan 10%. Bahasa Inggris penunjang, jadi dia kasih bobot mungkin 8% misalnya. Seperti itu. Tapi bobotnya tuh 25-25, 10 semua. Jadi ya, teknik analisis berapa tadi untuk 5 poin itu baik, itu dapat gitu. Tapi kalau fluktuasi bobotnya itu berbeda, ada naik turunnya, tidak sama seperti tadi ya, 2 kriteria sama dan 5 kriteria sisanya juga sama. Analisis tadi benar bahwa A1 berapa A5 unggul di 5 kriteria. Tetapi kalau bobotnya ada fluktuasi, jawaban itu tidak bisa dipakai karena pasti nanti tidak relevan dengan hasil. Tapi karena kebetulan tadi C3 sampai C7-nya sama 10%. Coba kalau kita bentuk dia bukan begitu. Tapi substansi yang paling penting bahwa si pengambil keputusan menganggap bahwa berkas dan keahlian itu adalah bobot yang kriteria yang prioritas. Sedangkan 5 kriteria yang lain itu kriteria yang sifatnya pendukung dan semuanya sama penting. Matematika sama penting dengan C3 dan C4 sama penting. C3 dengan C5 sama penting. C3 dengan C6 sama penting. C3 dengan C7 sama penting. C3 sama C4 sama penting. C3 sama C5 sama penting dan seterusnya. Makanya kenapa analisisnya mengatakan bahwa A5 unggul karena
memiliki keunggulan di 5 kriteria, yaitu A1, C1, C2, C5, C6, C7. Analisis itu benar. Kenapa? Karena 5 kriteria sisanya itu sama penting. Kriteria 1 itu sama penting. Jadi secara gampangnya itu bahwa sebenarnya ada 2 kriteria besar saja. Kriteria 25% dan kriteria 10%. Tapi substansinya bahwa kriteria ketiga sampai ke-7 itu sama penting. Jadi kalau Anda gagal di 2, 3 ya sudah pasti Anda gugur. Kan sih begitu. Kalau 5 kriteria C3 sampai C7 itu sama penting, berarti Anda gugur 3, berarti Anda sudah ketahuan Anda gagal. Kalau di C1, C2, Anda salah satu gugur, itu udah pasti Anda masuk kategori standar bahkan ke bawah. Anda berharap dari C3 sampai dengan C7. Tapi kalau C3 sampai C7 sudah drop, C2 drop, ya udah pasti Anda gagal. Nah, by the way, apakah itu baik atau tidak baik? Itu bukan masalah baik atau tidak baik. Tapi itulah yang berlaku pada itu yang diinginkan oleh pengambil keputusan. Dia maunya seperti itu. Kalau Anda tidak mau, ya itu urusan Anda. Tapi pengambil keputusan maunya seperti apa? Memang kelihatan jelek, tapi bukan itu. Substansinya adalah pengambil keputusan berkarakteristik seperti apa yang sudah dilakukan di dalam penentuan kriteria dan pembobotannya, serta nilai-nilai atau nilai kuantitatif yang dibangun dari semua kriteria yang dipakai. By the way, teknik indikator itu berlaku untuk semua metode. Kenapa? Karena kriteria dianggap kualitatif. Pada saat kualitatif, Anda mau tidak mau membangun indikator. Indikator yang baik dan buruk, ya itu sepanjang Anda memahami kasus, Anda bisa membangun indikator yang jauh lebih baik. Tergantung dari karakteristik keputusan yang diambil. Misalnya kelengkapan berkas saya bisa bikin 3. Ya, 3 kuantitatif. Lengkap, cukup lengkap, tidak lengkap. Kenapa saya bilang cukup lengkap? Mungkin ada beberapa yang bisa dilengkapi di akhir waktu. Kan seperti kita gitu kan. Wah, saya belum lengkap Pak, udah kasih masuk aja dulu, nanti baru dilengkapi belakangannya. Oh iya baik Pak, itu berarti kan cukup lengkap. Tidak lengkap tapi diizinkan kan, berarti cukup lengkap. Wah ini kamu harus punya ini nih, nggak bisa masuk ini, harus ada dulu. Oh iya Pak, iya Pak. Berarti dia dalam status tidak lengkap. Pak ini saya belum punya ini, KTP ini. Oh ya sudah masukin aja dulu, yang penting KPM-nya ada. Berarti kan statusnya kita status tidak lengkap. Kurang lengkap atau cukup lengkap. Tapi kalau tadi lengkap, harus lengkap kan? Kalau mau dapat poin 25% di berkas harus lengkap. Nah, kalau lihat kenyataannya, pasti Anda berpikir bahwa 100% semua orang pasti akan lengkap. Iya tak? Semuanya akan bernilai 1. Siapa yang tidak mau berkasnya tidak lengkap? Nah, nanti mereka akan bersaing di C2 sampai C7. Karena C7 kan kualitatifnya keahlian, saya punya keahlian bagaimana. Gitu. Kalau di C2 bahasa Inggrisnya saya bagaimana ya. Itu sama kalau tes wawancara tadi apa C6 ya. Itu kan agak-agak susah ya. Sifatnya kualitatif banget. Misalnya dia siap dapat penilai indikator misalnya dari dia tidak bisa menjawab. Dia bisa menjawab tapi tidak nyambung. Dia menjawab sesuai pertanyaan. Atau macam-macam. Tergantung nanti hasil wawancara atau survei dengan pengambil
keputusan. Jadi itu nggak bisa dibuat sembarang-sembarang ya. Itu dibuat pertama cuma dengan teknik menggunakan bantuan jurnal penelitian, atau yang kedua dengan melakukan wawancara bersama dengan pengambil keputusan. Anda bisa merumuskan, tetapi nanti tetap pengambil keputusan yang menentukan rumusan itu bisa dipakai atau tidak bisa pakai. Tidak bisa pakai karena mungkin tidak relevan dengan dia punya aturan. Dia bisa pakai karena relevan dengan aturan si pengambil keputusan. Baik. Masih ada WP yang WP mana? Karena besok sudah ada WP lagi. Siapa yang WP? Ada hadir tidak yang WP? Ada Pak, saya hadir. Siapa? Saya Pak, Elton. Elton, kenapa belum kumpul? Pak, tadi mau coba kumpul tapi error terus, dia tidak menerima PowerPoint maupun PDF-nya jadi. Oh. Sifatnya mungkin terima Word. Kayaknya saya suruh dia terima Word. PowerPoint. Kok presentasi apa yang ada di WP saat ini? Nanti baru kumpulnya menyusul setelah bisa presentasi. Bisa Pak. Oke, silakan. Jujur dua jurnal WP dan SAW ini saya tidak pernah baca. WP saya punya ya, tapi saya lupa, sudah lama sekali. Mau nggak yang WP? Oke, selamat sore teman-teman semua, selamat sore Bapak. Kami dari kelompok WP ingin presentasikan review jurnal penyeleksian laboran dengan metode weight product pada Laboratorium Komputer STIMIC 10 November Jayapura. Ini ada anggota kelompok, yaitu ada Elton di rumah, yaitu saya sendiri, ada Jorgen, Andika, dan ada Ayu. Oke, masuk permasalahan. Proses praktikum merupakan bagian penting ya, yang sudah terintegral dalam dunia pengajaran, khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Dan di STIMIC 10 November Jayapura sebagai salah satu perguruan tinggi di bidang TIK juga menerapkan model pembelajaran berupa praktikum hampir di semua mata kuliah. Kurangnya tenaga dosen, kebutuhan jumlah laboran yang cukup banyak dari mahasiswa yang memiliki keinginan besar untuk menjadi asisten laboratorium atau laboran, dan menjadi fleksibel kriteria yang digunakan setiap rekrutmen, serta proses rekrutmen laboran yang dilakukan pada setiap semester. Setiap semester berjalan oleh pihak laboratorium menjadi permasalahan dari sisi efektivitas dan efisiensi. Dengan melihat permasalahan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana membangun sistem pendukung keputusan sel untuk menyeleksi laboran dengan menggunakan metode weight product. Oke, kita masuk di kriteria dan alternatif. Weight product merupakan salah satu analisis keputusan multi kriteria dengan cara perkalian untuk menghubungkan, untuk menghubungkan rating atribut, di mana rating setiap atribut harus dipangkatkan terlebih dahulu dengan bobot atribut yang bersangkutan. WP memiliki beberapa tahapan perhitungan, antara lain menentukan bobot preferensi, menentukan kriteria benefit dan cost, dan perbaikan bobot preferensi seperti persamaan. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada tabel kriteria
dan ada tabel alternatifnya di sebelah sini. Di sebelah kiri di sini tabel kriterianya, kriteria apa saja sih? Harus kita lihat. Pertama itu ada nilai mata kuliah praktikum, nilai IPK terakhir, nilai kehadiran praktikum, nilai disiplin perkuliahan, nilai kemampuan komunikasi, dan nilai penguasaan materi prakteknya. Dan ini adalah tabel alternatifnya. Dan ya, ini adalah bobot nilai dari mata kuliah, IPK terakhir, kehadiran, seperti yang ada di sebelah sini. Dan juga ini adalah bobot perhitungan, perhitungannya, seperti yang ada W1, W2, sampai W6. Ini kita bisa lihat di sini 5 ini dapat nilai 5 ini dia dapat dari ini ya, preferensi atau bobot nilai dari kriteria yang pertama ini. Ya, dibagi dengan 27 dan mendapat hasil seperti yang ada di sebelah sini. 27 ini didapat dari mana? 27 ini didapat dari 5 tambah 5, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah dengan 5, menghasilkan 27 dan dibagi. Jadi 5 nilai bobot itu dibagi dengan jumlah dari bobot yang tadi. Ini adalah perhitungan vektornya. Oke, untuk hasil keputusan jurnal, untuk lebih efektif dan efisien sistem ini bekerja, maka perlu dilakukan integrasi dengan sistem informasi akademik mahasiswa, sehingga proses pendaftaran calon laboran secara administrasi berdasarkan IPK, keaktifan saat perkuliahan, serta nilai dari mata kuliah praktek. Bahkan nilai mata kuliah teori dapat secara otomatis menjadi indikator seorang mahasiswa untuk berkelayakan mengikuti seleksi laboran dari setiap semester pada setiap semester berjalan. Analisis hasil keputusan. Perancangan dan implementasi seleksi laboran dengan metode WP, sistem dapat digunakan karena sistem mampu menambah atau merubah kriteria dari subkriteria beserta pembobotannya. Sehingga setiap semester berjalan, kepala laboratorium selaku pengambil keputusan dapat mengembangkan atau memperbarui kriteria dan pembobotan seiring kebutuhan laboratorium. Akan laboran dan tuntutan dari dosen pengampu serta karakteristik mahasiswa yang melakukan praktikum. Oke, saran untuk jurnal, mungkin untuk jurnalnya itu mungkin bisa ditambahkan tabel matriks perbandingan untuk untuk perbandingan alternatif dan kriteria untuk perhitungan matriks. Karena dalam jurnal ini masih karena dalam jurnal ini masih dalam bentuk terpisah dan belum dijadikan satu tabel untuk membuat perhitungan matriks. Jadi mungkin bisa nanti ditambahkan lagi. Itu saran dari kelompok kami. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekian dan terima kasih. Ya, memang gue ada yang mau bertanya tentang BP dari Elton dan Elton CS. Mungkin ketidakpahaman atau apa. Monggo, Abraham, coba tanya. Jorgen, kenapa bawa mobil sambil kuliah? It's not good. Be carefully. Mungkin siapa yang mau bertanya BP dari Elton CS?
Kalau saya mau tanya, saya tanya gini, apakah nilai alternatif terhadap kriteria menggunakan teknik indikator atau tidak? Maaf, bagaimana Bapak? Bapak bisa ulang? Keputus-putus ya. Apakah nilai alternatif terhadap kriteria menggunakan indikator atau tidak? Bahasa gampangnya, kriteria yang ada di WP itu mereka kualitatif atau kuantitatif. Kalau tadi di Abraham CS, semua C1 sampai C7 adalah kualitatif. Makanya diperlukan pengindikatoran di setiap kriterianya ya, dengan teknik penyampaian seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Abraham. Tapi kalau WP punyanya Elton CS, apakah sama atau berbeda? Siapa yang mengerti? Saya punya pertanyaan. Oh. Iya, Bapak. Iya. Siapa lagi yang mengerti? Siapa yang tidak mengerti? Saya punya pertanyaan. Elton, oke. Vladimir tidak mengerti ya? Nanti Abraham yang jelaskan. Kenapa sampai Abraham mengerti, tapi kok tidak mengerti? Elton juga mengerti. Pakai atau tidak? Kalau dari saya sih pakai sih, Pak. Di jurnalnya, jangan dari jurnalnya yang Maaf. pakai. Iya, Pak, maaf. Kalau yang menurut yang dari jurnal sih ya pakai, Pak. Pakai. Oke ya. Saya kayak ragu dengan kubu jawaban kan. Tadi tidak terlihat ya, tidak terlihat dia kuantitatif atau kualitatif kriterianya itu. Ini saya coba buka dia punya file ini. Saya nggak pelajari itu jurnal. Oh, ini si Wanis yang buat. Nah, ya dari jurnal dia pakai. Ya kan? Dia pakai nih. Bisa kelihatan ya? Bisa, Pak, bisa. Semua C1 sampai C1. Ini kan bobot. Mata kuliah praktikum dia sebut sebagai kualitatif. Karena kenapa kualitatif? Karena nilai A di beberapa perguruan tinggi bisa saja berbeda. Mungkin ITB 95 sampai 100, di kita 80 sampai 100, kan berbeda. Nah, sekali lagi jangan lihat itu, tapi lihat karakteristiknya supaya kita tahu bahwa oh iya mata kuliah dia mengaku sebagai nilai kualitatif. Makanya dia perlu indikator supaya dapat nilai kuantitatif, gitu ya. Nah, macam ini kan. Ini sebenarnya kuantitatif, tetapi ada kualitatifnya kan. Dia mau yang 250 sampai 299 itu nilainya satu aja. Padahal kalau kita bilang ada perbedaan antara 250 dengan yang dapat 2,9 gitu. Seharusnya kan ada fluktuasi yang ini kan. Biasanya 299 itu jauh lebih bagus daripada 2,5. Tapi karena sifatnya kualitatif, dia perlu melakukan teknik indikator. Jadi kualitatif itu bukan karena sifat yang seperti ini saja, ya. Paham ya sifat yang seperti ini? Ya. Tapi kualitatif itu juga bisa dilihat dari karakteristik seperti ini. Karena bisa saja di perguruan tinggi lain dia mau 2,9 ini masuk dapat nilai 2 misalnya, tapi sini dia nggak mau gitu. Nah, itu sebabnya kenapa nilai-nilai ini masuk. Ajenkris C1-nya kenapa 5? Berarti Ajenkris punya nilai itu, dia dapat nilai A. Makanya kenapa dikasih 5. Dari sini.
Perbaikan bobot, setelah ini langsung dia ke perhitungan vektor. Ada di sini. Ini perhitungan, ya ini sudah. Nanti setelah itu baru dibagikan. Jadi kalau WP, Anda sudah dapat nilai ini, kemudian Anda melakukan hitung nilai S-nya itu. Rumusnya, anggap aja ini sudah ada bobot ya. Sudah ada bobot di sini. Terserah bobotnya, sekali lagi bobot itu dia pakai bobot di WP, yaitu bobot perbaikan bobot gitu. Dia kasih nilai 5 gini ya. Pertanyaannya berapakah bobotnya? Misalnya ini 3, ini 3. Berapakah bobotnya? Kan simpel aja jawabannya. Sama masih relevan tadi hasilnya. Pak, minta maaf Zoom Bapak, dulu. share Ya. ini screen-nya untuk yang kayaknya Bapak ada di Excel kan, kalau Bapak ada di Excel Bapak belum share screen-nya soalnya. Bagaimana? Bapak belum share screen-nya, kalau misalnya tadi Bapak ada di Excel tadi Oh, Bapak sorry. share-nya. Oke. Nah, ini di Excel ya. Jadi misalnya saya bobot saya kasih seperti gini. Ini nilainya dari 1 sampai 5 sesuai dengan bobot perbaikan bobot. 1 sampai 5. Makanya kenapa saya memilih nilai ini 3, ini 4, tapi semuanya bermain di antara 1 sampai 5. Di sum dapat 27. Berapakah bobotnya? Bobot kriteria berapa? Jawabannya tinggal ini dibagi ini kan. Ya ini. Salah. Wah, geser. D berapa ini? Oh, D 13, sorry. Ini yang tergeser. Sehingga nanti totalnya kita bisa sehingga bobot kita dapat bobot. Entah mau pakai 2 digit, 1 digit, 2 digit, 3 digit, by the way mana-mana. Tadi sudah sama, hanya dia punya pemaparan yang berbeda. Kemudian dia sudah punya nilai alternatif yang dibuat dalam bentuk indikator dan kemudian dimasukkan. Hitung nilai S. Hitung nilai S adalah C11 pangkat W1. Ya toh? Berarti kalau dipakai nilai ini 1 pangkat 0,11. Kalau dia cost positif, kalau dia kalau benefit positif seperti itu, tapi kalau dia cost pangkatnya minus. Ini untuk dapat C11. Ya kan? Nah, kalau kita lihat dari sini, ini kan ini yang tadi nih. Tabel yang ini adalah perhitungan yang seperti ini. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, kalau yang ini yang perhitungan S-nya itu yang ada di sini. Ini. Berapa nilai C1? C1 nilainya adalah C11 dipangkat WIJ. W1. Kemudian nanti dikalikan toh? Dikalikan dengan C12. C12 itu berarti yang ini pangkat W2. Bobot kedua dari C2. DST. Ini dapat baris yang ini nanti diperlanjut sampai dengan alternatif terakhir. Setelah itu baru hitung vektor. Hitung vektor bagaimana? Hitung vektor adalah S1 per S. Ini dapat S1. Misalnya 1, ini dapatnya S2, ini dapat S3, S4, S5, dan S6. Berarti S1 sama dengan 1
bagi sum. Itu. Ini kalau tidak salah pakai begini ya. Sehingga nanti bisa dapat nilai akhirnya atau nilai vektor. Juara 1 adalah A6. Nah, teknik yang ini itu yang ada di sini. Dapat nilai vektor akhir seperti ini. Yang juara 1 siapa? Tadi tidak dijelaskan. Ya, toh? Nah, kenapa Stella? Kenapa hasil keputusannya harus Stella yang number 1? Ini yang namanya hasil keputusan. Sedangkan yang tadi dibaca itu adalah saran jurnal. Kesimpulan beserta, ya ini cuma ada kesimpulan dari jurnal. Sebenarnya hasil keputusannya ada di sini nih. Ini kalau tampilan aplikasi. Tampilan aplikasinya seperti ini. Ini kalau ini tampilan hasil perhitungan manual V1273. Apakah sama atau tidak gitu. Nah, di sini kan ada perbedaan ini. Nah, di sini dapatnya 2633. Di sini dapatnya berbeda. Kenapa berbeda? Nah, itu kan bisa jadi hasil apa namanya? Hasil kenapa bisa berbeda gitu antara perhitungan konvensional dengan perhitungan by system. Nah, itu sebenarnya masuk dalam review di bagian hasil keputusan. Jadi kalau lihat keputusannya, yang juara 1 siapa? Yang unggul adalah si. Kalau perhitungan manual ya si sini ya, Stella ya. Pertanyaan kenapa dia unggul? Kalau kita pakai analogi yang sama seperti kelompok 1, karena Stella unggul di 4 kriteria dari 6 kriteria. Sedangkan Ajengkris 2 kriteria. Yang lainnya nggak tahu. Pertanyaan kenapa kalau macam kita putar, kenapa Wanis nomor 4? Kenapa Wanis nomor 4 dibandingkan Ramdhani? Pasti jawabannya simpel. Karena si Ramdhani ada unggul 1 poin di 1 kriteria. Itu sebabnya Ramdhani lebih unggul daripada Wanis. Kayak gitu. Kalau dilihat juga pembobotannya sangat berdekatan, nyaris prioritas jam ini. Kenapa Wanis tidak diunggulkan? Karena Wanis tidak menang di W6, padahal W6 adalah salah satu bobot yang paling prioritas. Kan ada 3 bobot prioritas toh, 1, 2, 3. Seandainya kalau Ramdhani menang di sini, selisih sedikit sini, pasti mereka punya nilai bobot dekat ini. Tapi kebetulan Ramdhani dia memang unggul, tetapi di bobot di kriteria yang salah satu kriteria yang prioritas. Makanya kenapa Ramdhani lebih unggul daripada Wanis. Karena kalau seandainya
nilai ini bergeser ke sini, nilai 5 ini bergeser ke sini, di sini nilainya jadi 2 misalnya, itu pasti nanti Dondo punya nilai sama ini. Bahkan bisa Wanis di atas Ramdhani. Kenapa? Karena Wanis unggul di sini. Walaupun Ramdhani unggul di sini, tapi W5 ini bukan kriteria yang penting. Ini adalah cuma kriteria sekundari. Karena kalau primarinya kan ada W1, W2, dan W6, atau C1, C2, dan C6. Nah, kebanyakan kita hanya fokus ke sini, tapi saya memang kenapa selama ini saya tidak ajar fokus kepada sini, tapi bagaimana kita melihat pembobotan, kita mengerti substansi kenapa bobot seperti ini, sehingga nanti itu bisa jadi dasar analisis kenapa Stella nilainya harus tertinggi gitu. Selain soal dia unggul di sini. Hal yang paling penting adalah dari pembobotan terhadap kriteria, mana kita harus bisa memetakan mana kriteria yang primari dan sekundari, yang diutamakan dan yang tidak terlalu diutamakan. Kalau kita lihat kriteria seperti ini, bobotnya, kita akan tahu bahwa ada 2 jenis kriteria, yaitu yang diutamakan 1, 2, 3, dan sekundari 1, 2, 3. Cuma ada 2 kelompok. Nggak ada kelompok lain lagi kan? Kecuali kalau di sini mungkin 0,10, di sini 0,16, itu berarti ada kan yang paling tidak diuntungkan adalah W3 misalnya, karena nilainya cuma 0,12. Nah, pembobotan ini akan mempengaruhi kenapa sampai Stella itu menjadi peringkat pertama gitu. Karena kalau pembobotannya sudah variatif di sini, itu berarti kita tidak bisa pakai nilai begini, bahwa Stella ada unggul di 4 kriteria. Tapi kita akan cenderung bilang bahwa 5 kriteria. Kita akan cenderung bilang bahwa Stella unggul di semua semua kriteria yang prioritas. Sedangkan Aja Inggris cuma unggul di 2, misalnya di sini 1, 2, cuma 4, nah cuma 1, 2, 3 prioritas dengan satu tidak prioritas, yaitu C5. Tapi substansi sekali lagi bahwa di sini kita tahu gitu bahwa dari bobot ini kita tahu bahwa ada dua pembobotan, yaitu W1, W2, dan W6 kelompok pertama, dan kelompok kedua adalah W2 sampai dengan W3 sampai dengan W5 atau C3 sampai dengan C5. Nah, dari dasar itu baru kita bisa analisis yang di sini. Sehingga macam tadi kelompok pertama bilang oh itu karena gini, sehingga melihat kesusahan gitu. Setidaknya sehingga nanti analisisnya itu jauh lebih objektif ketimbang soal melihat nilai. Masih cuma lihat nilainya langsung ini gitu. Kan nggak mungkin. Bahkan tadi sampai mengatakan 5 dan 4 susah sekali untuk dilihat. Kayak gitu. By the way, yang kerja WPSAW bagaimana? Susah, gampang? Gampang ya? Tapi hal yang paling penting dari perjalanan kita 2 minggu mempelajari metode, bahwa kita dapat satu hal baru yang memang sengaja saya nggak mau kasih tahu. Gitu. Biar aja nanti dapat, yaitu teknik indikator. Ya kan? Ini hal baru kan? Tapi nggak sembarangan gitu loh. Kapan kita pakai indikator dan kapan kita tidak perlu menggunakan indikator. Kalau contoh kemarin, memang pasti ada bilang, ya memang betul contoh kemarin tidak perlu pakai indikator. Karena sifatnya semua kuantitatif. Tapi yang sekarang setelah dipelajari, dianalisis, ternyata C1, C2 sifatnya kualitatif, makanya kita perlu nilai
kuantitatifnya. Nilai kuantitatif itu yang nanti kita bisa isi di tabel nilai alternatif terhadap kriteria. Istilah ini juga biasa mereka bilang dengan nilai preferensi. Kalau bilang nilai preferensi udah pernah tahu, oh nilai preferensi adalah nilai alternatif terhadap suatu kriteria. A1 terhadap C1, A1 terhadap C2. Itu pendeknya dibilang nilai preferensi. Jadi kalian jangan bingung kalau dibilang nilai preferensi. Nilai preferensi ya ada di sini. Definisinya nilai alternatif terhadap kriteria. Kalau di AHP pakainya bilang nilai preferensi. Beberapa metode ngomongnya beda lagi, tapi pada dasarnya sama. Nah, memang waktu saya ngajar AHP itu saya tidak pakai istilah nilai preferensi. Jarang, bahkan kayaknya nggak, misalnya nonton rekaman saya nggak pakai nilai preferensi. Saya nggak pakai istilah itu. Saya cenderung pakai nilai alternatif terhadap kriteria. Atau nilai alternatif dari suatu kriteria, berdasarkan karakteristik suatu kriteria. Hal yang paling penting adalah bagaimana model itu bisa membantu Anda membuat keputusan. Nah, beberapa waktu lalu, 3 minggu lalu, sudah sekalian beberapa dari kalian sudah memberikan ide keputusan. Ada yang tentang jalan, ada yang tentang siswa terbaik, ada tentang pegawai, ada tentang bagian. Ada yang tentang makanan online kayak itu. Nah, sekarang kalian yang sudah jawab itu, kalian coba modelkan dengan suatu metode tertentu yang kalian anggap bisa ya. Jangan pakai kata bisa gitu, tapi yang relevan dengan kasus tersebut. Sekali lagi, pemilihan metode itu karena relevansinya dengan kasus. Jangan karena saya tahu SAW saya jadi saya pakai SAW ya udah bisa, nggak relevan. Harus yang relevan karena kalian sedikit banyak sudah memperlihat karakteristik SAW seperti apa, WP seperti apa, profile matching seperti apa, AHP seperti apa. Jadi jangan pakai pemahaman saya cuma bisa SAW jadi saya pakai SAW. Waduh. Saya cuma bisa pakai AHP jadi saya pakai AHP. Waduh. Itu bukan jawabannya, tapi yang relevan dengan kasus. Berdasarkan karakteristik yang sudah kita pelajari, baik itu cara dia berhitung, baik dia punya cara hasil akhirnya. Ini nggak tahu kumpul sampai kapan ini. Kalian punya, saya lupa. Atau orang yang oh sampai 29. Iya, oh kamu tahu sampai tanggal 29 ya? Saya tidak tahu sampai tanggal 29. Ini dia mintanya PPT. Oh mungkin ini, mungkin kau punya PPTX, saya tambah PPTX mungkin baru berhasil. Yo, kita punya juga sebelumnya PPTX, tapi tidak bisa diupload. Iya, ini saya PPT sudah. baru bisa. Nah, saya cuma kasih satu pilihan, ini PPT 2007 kan. Tapi sekarang PPT sudah masuk, jadi bisa diupload. Oh iya Bapak, makasih Bapak. Ya sekali lagi, sesuai dengan karakteristik pertemuan ini, nilainya kalian itulah juga termasuk absensi. Ingat di sini saya menilai yang
SAW dengan WP. Sedangkan AHP nanti di minggu depan. Di minggu yang ini nanti minggu depan, minggu depan baru kita lihat teman-teman yang di profile matching dan AHP sekaligus baru mereka bisa kumpul. Karena dia akan aktif itu tanggal berapa ya aktif ini? Dia aktif tanggal 2 Mei. 2 Mei sampai 6 Mei. Itu masa uploadnya. Seperti itu. Sebenarnya kalau teknik seperti sebenarnya hampir semua tugas saya tidak bikin cut off date. Cut off date itu artinya tidak akan diterima kalau submit. Cut off date. Saya jarang sekali setting ini. Tapi memang pada saat Anda submission, nanti ketahuan kalau Anda terlambat berapa hari gitu. Misalnya dari tanggal 2 sampai tanggal 6, Anda update di tanggal 7. Nanti ketahuan bahwa misalnya Vladimir update late berapa jam atau berapa hari, berapa days gitu. Setelah saya lihat-lihat ini nilainya 20 tugas ini maksimal. Nanti yang AHP, yang SAWP dapat 20. Di AHP kan orang kan tidak bikin. Yang AHP profile matching di profile matching nilainya. Ya, sampai di sini ada yang mau bertanya mungkin hal-hal lain terkait SAWWP atau yang mungkin masih membingungkan di dua metode tersebut. Silahkan. Siapa tahu ke depan kalian ngambilnya SPK. Apa yang kalian sudah lakukan? Itu yang namanya metode pengumpulan data jenis studi literatur. Jadi kalau orang tanya studi literatur kayak bagaimana kan? Ya apa yang kalian lakukan itu sudah namanya studi literatur. Berarti survei observasi lain lagi. Survei observasi lain lagi. Wawancara lain lagi kan kalian tidak wawancara. Survei nggak lihat tempatnya kan gitu. Benar apa enggak? Bobotnya udah cocok atau belum wawancarain. Benar enggak C1 sampai C7 kan belum disurvei, belum diwawancara. Benar tidak? Bobotnya gitu. Benar enggak nilainya kayak gitu? Benar enggak alternatifnya si A sampai si J? Itu hanya bisa dapat kalau survei observasi plus wawancara. Terkait data-data atau nilai-nilai yang akan dia masukkan ke dalam model. Tapi kalau yang tadi kalian pelajari, terutama untuk teman-teman di SAWWP, berarti Anda sudah melakukan metode pengumpulan data yang namanya studi literatur. Survei observasi nanti di tugas besar itu, baru kalian coba survei. Dan itu wawancara. Tergantung hasil bagus seperti ini. Kalian jangan lupa absen. Nanti di absen, saya rasa materi ini selesai sampai ketemu di minggu depan untuk mendengar review dari kelompok profile matching dan analytical hierarchy proses AHP. Thank you, selamat sore. Mohon maaf sudah banyak salah. Jangan lupa absen. Class dismiss. Boleh bubar. Kelas dismiss itu kelas bubar. Maaf Bapak, absen terada kah? Absen tidak ada. Absen dari kalian punya jurnal.
hasil review. Gak ada kan? Iya, di situ cuma suruh kumpul jurnal saja itu. Sorry, di sini cuma suruh kumpul jurnal. Karena yang absen itu maksudnya kumpul jurnal. Kumpul hasil review. Yo teman-teman yang dari kelompok SAW jangan lupa dikumpul ya. Kalau kan terkumpul kan terdapat nilai. Ya. Cuma Pak Imbang, kalau berimbang. Ada yang kerja, mungkin ada yang tidak kerja, cuma dapat jawaban, tapi dia punya pekerjaan juga, yaitu dia mengupload tugas yang sudah dikerjakan bersama kelompoknya. Entah mungkin dia cuma minta, saya datang. permisi Pak. Itu kalau yang sudah review, kalau kita yang belum, yang bukan kelompok bagaimana Pak? Nah, kalian nanti kan AHT minggu depan. Oh, oke siap Pak. Tolong perhatikan e-learning-nya saya biar tidak bingung. Saya ngomongnya di situ semua. Baik Pak. Jadi gitu. Ternyata dihitung pertemuan gitu ya Pak.